Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Komisi 8 DPR RI. Yang kami hormati Wakil Menteri Haji dan Umroh, para pejabat eselon 1, 2, 3 dan para tenaga ahli dan staf khusus di Kementerian Haji dan Umroh, para undangan sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi. Dalam rangka undangan dari Komisi 8 DPR RI dengan nomor B531/PW.01/01/2026 tentang undangan rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Pimpinan Komisi 8 dan para anggota, izinkan kami untuk memperkenalkan salah satu seragam petugas haji Republik Indonesia yang akan dikenakan nanti ketika bertugas di Mekah dan Madinah yang kita pakai sekarang ini, dan sebetulnya sudah sejak 2 minggu lalu disosialisasikan oleh Pak Wamen kita yang beliau kenakan ketika menggunakan kendaraan dinasnya di KRL itu. Dan mungkin saya mohon para pejabat Kemenhaj berdiri sebentar biar difoto oleh teman-teman wartawan. Monggo silakan duduk. Beberapa hal yang kami laporkan. Pertama, tentang progres persiapan dalam negeri. Progres istitoah kesehatan jamaah haji sudah kita laksanakan sebelum pembayaran atau pelunasan. Jumlah jamaah yang diperiksa ada 220.283, sementara jamaah haji khususnya ada 14.644. Yang istitoah untuk reguler ada 216.237, sementara jamaah haji khusus yang istitoah 13.485. Di haji reguler yang tidak istitoah ada 1.135, jemaah haji khusus 34. Ini juga kadang-kadang kami mendapatkan beberapa komen bahwa Kementerian Haji ini tidak memberi peluang untuk orang menjalankan ibadah haji, padahal kita ingin istitoahnya benar-benar diterapkan. Yang masih perlu evaluasi, di reguler ada 704 orang, sementara jamaah haji khusus ada 134, sementara yang masih dalam proses ada 2.207, sementara khusus ada 991. 2. Progres pelunasan BPIH reguler. Proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BPIH reguler tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember. Total jemaah yang telah melunasi pada tahap ini sebanyak 149.159 jemaah atau sebesar 73,99%. Kemudian pelunasan BPIH tahap kedua juga telah dilaksanakan tanggal 2 sampai 9 Januari hingga akhir pelunasan BPIH tahap kedua sebanyak 175.494 jemaah haji reguler dan 31.260 jemaah cadangan yang telah melunasi atau sebesar 102,57%. Kedua, pelunasan BPIH ada 8 provinsi yang kita amati bahwa penyerapan kuotanya masih di bawah 100%. Untuk memaksimalkan itu kita buka kembali tahap ketiga yang sudah berlangsung tanggal 20 sampai 23 Januari ini, yang hasilnya belum bisa kita sampaikan karena masih belum selesai. Ini juga untuk menutup beberapa daerah yang kekurangan, juga untuk menambah cadangan. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, antara pelunasan sampai keberangkatan itu pasti ada saja yang batal, baik karena sakit, karena meninggal, atau apapun lain, dan tahun kemarin itu hampir 3.000 orang. Itu pun jarak antara pelunasan dengan pemberangkatan tidak terlalu jauh.
Sementara ini, sekarang ini jarak antara pelunasan dan pemberangkatan lebih jauh, sehingga kita akan antisipasi dengan menambah jumlah cadangan. Kemudian progres pelunasan BP khusus, jemaah haji khusus diselenggarakan dalam 3 tahap juga. Tahap pertama tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember dengan jumlah yang melunasi 11.337. Tahap kedua dimulai tanggal 30 Desember sampai dengan 5 Januari dengan jumlah jemaah yang melunasi sebanyak 4.500 orang, 509. Tahap ketiga dilakukan kan sistem error dari pukul 11 WIB hingga diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Januari. Adapun jumlah jemaah yang melunasi pada tahap ini adalah sebanyak 1.026 orang. Perkembangan pelunasan BP khusus sampai dengan tanggal 13 Januari sebanyak 16.872 jemaah atau 101,83%, termasuk 299 jemaah haji khusus dengan status cadangan. Terkait dengan pengembalian keuangan haji khusus sampai dengan tanggal 20 Januari 26 sudah diproses sebanyak 6.101 jemaah. Yang lainnya masih menunggu kelengkapan berkas-berkas dari jemaah. Kemudian yang keempat, proses dokumen dan pemvisaan. Data yang masuk per 19 Januari 26 mencapai 53%. Sisa dari dokumen yang harus diproses akan dilaksanakan secara bertahap sebelum tenggat waktu input data, yaitu pada tanggal 8 Februari 2026. Petugas haji, untuk melatih calon fasilitator petugas haji tahun 2026 agar profesional dalam melayani jamaah, meliputi pembinaan SDM, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kompetensi pelayanan tanah suci, Kementerian Haji dan Umroh telah melaksanakan training of trainer, fasilitator PPIH Arab Saudi dan PPIH embarkasi di Asrama Haji Pondok Gede selama 4 hari, tanggal 5 sampai dengan 8 Januari. Adapun saat ini sedang berlangsung pendidikan dan pelatihan diklat PPIH Arab Saudi yang diikuti oleh 1.636 calon petugas haji di Asrama Pondok Gede, Jakarta. Diklat ini dirancang secara semi militer dan berlangsung dalam 2 tahap, yaitu sesi luring tanggal 10 sampai dengan 30 Januari dan sesi daring mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Februari. Kenapa kita lakukan secara semi militer? Karena kita memerlukan mereka fisik siap, kita memerlukan disiplin mereka siap, dan juga kita memerlukan pemahaman medan bagi para calon petugas haji kita. Adapun diklat PPIH Kloter akan dilaksanakan di asrama haji embarkasi masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa per 20 Januari 2026 sebanyak 4.377 dari 4.418 atau 99,1% data petugas sudah diinput di platform Nusuk Masar. Saat ini Kementerian Haji dan Umroh juga sedang mengadakan rekrutmen dan seleksi petugas haji daerah di masing-masing provinsi serta petugas pendukung PPIH Arab Saudi di Jeddah. Berikut ini adalah timeline rekrutmen petugas haji pendukung Arab Saudi. Dimulai dengan pengumuman pendaftaran tanggal 27 Desember, batas akhir AKBRI mengirim surat rekomendasi tanggal 29 Desember, kemudian entry data calon peserta seleksi pendukung 31 Desember, pembuatan akun dan submit berkas dokumen administrasi seleksi pendukung PPIH Arab Saudi sampai dengan tanggal 1 Januari, verifikasi berkas dokumen peserta seleksi pendukung Arab Saudi tanggal 2 Januari, tanggal 1 Januari juga, seleksi CAT dan wawancara 2 Januari, usulan peserta yang lulus seleksi pendidikan pendukung PPIH Arab Saudi kepada Dirjen Bina PAU tanggal 3 Januari dan penetapan dan pengumuman hasil seleksi tanggal 4 Januari. Adapun unsur petugas pendukung PPIH Arab Saudi berasal dari mahasiswa dan mukimin. Dengan rincian, mahasiswa Jordan ada 7, menambah 1 dari tahun lalu, Libanon 4, menambah 1 dari tahun lalu, Libya 4, menambah 1 dari tahun lalu, Maroko 1,
7 menambah 1, Mesir 76 menambah 4, kemudian Suriah 6 menambah 1, Tunisia 10 menambah 4, kemudian Abu Dhabi 4 menambah 1, Yaman 15 menambah 1, dan Afrika Selatan seperti tidak ada yang mendaftar. Kemudian dari unsur mukimin ada 750 calon pendukung PPIH. Ditambah yang dari syarikah menjadi 1.500. Syarikahnya 250 juga. Jadi artinya ada penambahan sekitar 745. Kemudian peningkatan jumlah kuota petugas haji perempuan lebih dari 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini sesuai dengan apa yang kita harapkan bahwa tahun ini adalah haji ramah perempuan. Di PPIH Kloter tahun 2025 ada 114 perempuan, tahun 2026 ada 198. Kemudian termasuk juga berikutnya saya ke bawah, ke tepung mahasiswa asalnya 13 menjadi 14, totalnya dari 1.200 menjadi 1.524. Keenam, pembinaan manasik haji. Pelaksanaan pembinaan manasik haji dilakukan 5 kali, 4 kali kecamatan dan 1 kali di kabupaten kota. Untuk pembinaan manasik haji dilaksanakan oleh kantor Kementerian Haji dan Umroh kota kabupaten dibantu oleh para pembimbing ibadah dan kelompok bimbingan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh telah melakukan seleksi untuk 685 pembimbing KPIHU dan telah menerbitkan pedoman manasik haji terintegrasi di kabupaten, kota, dan kecamatan serta membuat buku pedoman manasik haji. Terkait dengan perizinan dan akreditasi haji khusus dan umroh, pemerintah berupaya melakukan percepatan dan harmonisasi PPIU dan PIHK dengan transisi data dan user sistem perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Di samping itu, pemerintah juga telah menyelesaikan serah terima bank garansi dan melakukan finalisasi 2 peraturan Menteri Haji dan Umroh dan 2 keputusan Menteri Haji dan Umroh. Kemudian penyiapan penerbangan telah sampai pada tahapan penandatanganan kontrak. Maskapai Garuda telah melakukan kontrak pada tanggal 17 Desember 2025, Maskapai Saudi pada tanggal 23 Desember 2025. Dengan pembagian sebagai berikut, Garuda melayani jemaah haji Banjarmasin, Kuala Namu, Padang, Solo, Jogja, BDJ ini ya. Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, Lombok, dan BTN Banten, dan sebagian Jakarta Cengkareng. Saudi Airline melayani BTH, JKS, KJT, PLM Surabaya, dan sebagian Jakarta Cengkareng. Penyiapan biaya operasional ibadah haji, jumlah dana ditransfer oleh BPK sejumlah 11.420.450.436 atau sebesar 63,6% dari jumlah permintaan PPIH tahun 2026 sebesar 18.215.355.629.936 rupiah. Pemerintah telah melakukan transfer untuk pembayaran tenda, paket layanan masyair, dan sebagian hotel konsumsi transportasi sebesar 2.254.320.260 Saudi Rial dan tenggat waktu pembayarannya 20 Januari 2026 kemarin. Persiapan di Arab Saudi telah berlangsung dari tanggal 27 November 2025. Yang disiapkan layanan meliputi akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Adapun progresnya sebagai berikut: akomodasi hotel yang digunakan untuk jamaah reguler di Mekah sebanyak 178 hotel yang terbaik dalam wilayah Miswalah 29,56%,
Sisah 27,20%, Raudhah 22,60%, Jarwal 9,8% dan lainnya 10,30%. Sementara di Madinah ada 3 wilayah, Markaziyah Samaliyah 49,67%, Markaziyah Ghorbiyah 36,72% dan Markaziyah Janubiyah 13,61%. Konsumsi yang akan diterima oleh jemaah haji selama berada di Mekah maksimal 84 kali makan dengan rincian 78 kali makan fresh meal dan 6 kali makan ready to eat pada tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijjah dan akan dilayani oleh 50 dapur. Sementara untuk di Madinah, jemaah haji akan dilayani oleh 23 dapur dengan maksimal 27 kali makan. Adapun progres penyediaan konsumsi bagi jemaah haji telah masuk dalam proses input dan pembayaran. Sementara progres untuk manual untuk 50 dapur Mekah dan Madinah telah selesai dilaksanakan. Transportasi bagi jemaah haji terbagi dalam 3 layanan, bus antar kota angkutan perajian melayani jemaah haji dengan rute Hotel Madinah ke Hotel Makkah, Hotel Makkah ke Hotel Madinah, Hotel Makkah ke Bandara KIA, dan Hotel Madinah ke Bandara AMAA. Bis layanan masyair dengan rute penjemputan jemaah haji dari hotel ke Arafah dan Taraddudi. Bus selawat terdapat 45 unit bus selawat yang untuk disabilitas dan disiapkan fasilitas penunjang di setiap terminal berupa rumah kontainer yang berfungsi untuk layanan operasional, posko dan layanan kedaruratan jemaah sakit di tempat seperti Syekh Amir di Syarikah Hafil, kemudian Jabal Ka'bah oleh Syarikah Rawahel dan Ajiat oleh Syarikah Dalah. Proses penyediaan layanan transportasi saat ini sudah selesai dengan 15 perusahaan bis. Kemudian jemaah haji Indonesia akan dibagi 2 syarikah Al-Bedges meliputi Batam, Padang, Jakarta Pondok Gede, Jogja, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, dan Lombok. Sementara Rakin Masyarik akan melayani Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Banten, Kertajati, Solo, dan Makassar. Kemudian pergerakan jamaah haji saat puncak haji terkait dengan murur dan tanazul. Tanggal 8 pergerakan jamaah dari hotel menuju Arafah. Kemudian tanggal 9 pergerakan lanjutan dari hotel menuju Arafah. Tanggal 9 jam 12 sampai setengah 7 malam prosesi wukuf di Arafah. Dan tanggal 9 tetap jam 18.30 sampai jam 24 pergerakan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah. Tanggal 9 tetap jam 18.30 sampai jam 22 pergerakan jemaah murur dari Arafah ke Mina. Tanggal 9 Zulhijjah tetap jam 10 sampai jam 24 pergerakan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah. Dilanjutkan sampai jemaah habis di Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah jam 00 sampai jam 08 pergerakan jamaah dari Muzdalifah ke Mina, kemudian jam 8 pagi sampai jam 15 jamaah istirahat di Mina. Tanggal 10 jam 15 sore sampai jam 12 malam pergerakan jamaah ke Jamarot untuk melontar jumrah Aqobah, kemudian untuk jemaah Tanazul yang dari Jamarot kembali ke hotel di wilayah Sisah dan Raudhah, untuk jemaah yang mabit dari Jamarot kembali ke tenda Mina. Tanggal 11 jam 00 sampai jam 7 pagi lanjutan pergerakan jemaah ke Jamarat lontar jumrah pada lontaran hari yang pertama. Tanggal 11 tetap jam 7 pagi sampai jam 24 pergerakan jemaah ke Jamarot untuk melontar jumroh Ula, Wusto, dan Aqobah hari kedua. Tanggal 12 Zulhijjah jam 00 sampai jam 16 pergerakan jemaah ke Jamarot untuk melontar jumroh Ula, Wusto, dan Aqobah hari ketiga. Untuk jemaah nafar awal setelah zuhur sampai dengan setelah asar kembali ke hotel di Mekah menggunakan bis. Untuk jemaah nafar sani kembali mabit di Mina. Tanggal 12
Jam 16 sampai jam 24 pergerakan jemaah ke Jemarat untuk melontar jumroh, ula, wusto, dan akobah hari keempat. Tanggal 13 jam 24 sampai jam 8 lanjutan jemaah ke Jemarat untuk melontar jumroh, ula, wusto, dan akobah hari keempat. Tanggal 13 jam 11 sampai jam 18 pergerakan jemaah kembali ke Mina, kembali dari Mina ke Hotel Mekah menggunakan bis. Strategi murur adalah salah satu strategi yang mempergerakan jamaah haji dari Arafah menuju Mina dengan cara melintas, tidak bermalam di Musdalifah tanpa turun dari kendaraan setelah wukuf di Arafah. Murur diterapkan untuk keselamatan dan kesehatan jemaah, manajemen kepadatan untuk crowded control, serta efisiensi pergerakan jemaah. Klasifikasi jemaah haji yang mengikuti murur adalah jemaah haji lanjut usia dan pendampingnya, dan jemaah haji sukarelawan. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kemenhaj Arab Saudi, Syarikah, dan Nakobah untuk persiapan strategi murur. Perlu disepakati berapa jumlah jamaah dan waktu bis beroperasi untuk jamaah murur. Pergerakan jamaah dari Arafah pada pukul 18.30 sampai jam 22. Bus penjemputan ada 2 skema. Skema murur disediakan tempat menunggu bis tersendiri di maktab, khusus untuk jemaah murur dari Arafah ke Mina. Skema normal disediakan tempat menunggu bis tersendiri di maktab untuk jemaah dari Arafah ke Musdalifah. Pergerakan jemaah dari Arafah pukul 10 sampai 24. Semua bis dioperasikan untuk skema normal dari Arafah ke Musdalifah sampai seluruh jamaah haji diangkut dari Arafah. Strategi tanazul diklasifikasikan untuk jemaah yang mengikuti tanazul jemaah satu kloter utuh. Tidak ada dilepas dari, ambil dari sebagian kloter, tidak ada. Jadi satu kloter utuh yang telah dipersiapkan dan ditentukan sejak di Indonesia. Dimulai dari koordinasi Kemenhaj dan Syarikah untuk persiapan strategi tanazul, perlu menyepakati berapa jumlah jemaah, maktab mana saja, waktu pergerakan dan penyiapan konsumsi di hotel. Untuk jemaah di wilayah zona 3 dan 4 diupayakan setiap markas atau maktab ada 1-2 kloter yang ditanazulkan, sementara untuk zona 5 seluruhnya tanazul. Jemaah yang akan tanazul ke hotel bergerak sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Pergerakan dikawal oleh petugas markas dan petugas syarikah. Petugas sektor harus sudah mengerti hotel-hotel mana saja yang akan dijadikan jemaah tanazul untuk mempersiapkan operasional hotel, petugas hotel, dan petugas yang menjaga jemaah di hotel apabila membutuhkan pertolongan atau bantuan. Memastikan jemaah saat tinggal di hotel mendapatkan fasilitas konsumsi yang disediakan oleh syarikah. Yang kelima, untuk jemaah tanazul sangat disarankan untuk membatalkan lontar jumroh, mengingat jika pelaksanaan lontar jumroh akan memenuhi lokasi jamarat, mengganggu lalu lintas pergerakan jamarat, dan menjaga keamanan dan kesehatan jamaah haji. Isu-isu aktual yang bisa kami sampaikan, pertama, perizinan dan akreditasi haji khusus dan umroh. Perlu dilakukan percepatan penyusunan dan penyempurnaan regulasi tentang haji khusus dan umroh karena berdampak langsung pada normalisasi perizinan, sertifikasi dan akreditasi PPIU dan PIHK. Untuk sementara, PPIU dan PIHK tidak menerima jamaah baru sehingga terbit payung hukum sebagai bentuk perlindungan jamaah. Solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan nota dinas resmi pendapat hukum, perpanjangan izin otomatis atau izin lama tetap berlaku sementara waktu, penerapan peraturan peralihan dalam proses perizinan sebagai bentuk perlindungan jamaah, dan pelaku usaha. Penyediaan kebijakan transisi agar tidak merugikan jemaah maupun pelaku usaha. Yang kedua adalah penanganan aduan haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh telah menangani 18 aduan, masing-masing 6 kasus haji reguler, 6 kasus haji khusus, dan 6 kasus umroh. Saat ini 14 kasus dalam proses pemanggilan dan klarifikasi langsung, sementara 1 kasus dalam kajian internal dan 3 kasus telah selesai. Demi terwujudnya pelayanan dan penanganan kasus yang optimal, perlu ada dukungan SDM dengan penambahan PPNS dalam Direktorat Jenderal
pengendalian penyelenggaraan haji dan umroh. Terakhir penutup, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada keamanan, kenyamanan, serta peningkatan kualitas layanan kepada jemaah haji. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, serta dukungan yang berkelanjutan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI merupakan pilar utama dalam memastikan seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji amanah besar yang tidak hanya menuntut ketepatan regulasi dan kesiapan teknis, tetapi juga menuntut integritas, ketulusan, dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu Allah. Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen yang konsisten, kami optimis seluruh tantangan dapat dihadapi dengan baik dan penyelenggaraan haji tahun ini dapat terselenggara dengan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman ibadah yang bermakna bagi seluruh jamaah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.